Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, aku Afriani Asmara. Pada kesempatan kali ini aku bakalan nge-share nih gimana sih tata cara ngilangin rasa insecure yang ada di dalam diri kita. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut, let's go and check it out. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifin tombol loncengnya di bawah ini agar kamu nggak ketinggalan hal-hal seru lainnya dari channel YouTube ini. Insecure adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak senang, tidak nyaman, gundah gulana, malu, bahkan rasa tidak percaya diri. Nah, banyak banget nih kalangan yang diterpa sama rasa insecure. Salah satu ciri orang merasa insecure adalah mereka yang sering banget nih minder sama diri sendiri, sehingga mereka membutuhkan pujian atau bahkan pengakuan dari orang lain. Insecure yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius, seperti depresi, gangguan kejiwaan, paranoid, gangguan pola makan, bahkan pada masalah body image. Nah, untuk kalian nih yang suka insecure, udahin deh insecure-nya, karena dari setiap kita mempunyai potensi yang kita miliki masing-masing. Insecure setiap hari itu kan emang gak enak, apalagi pas kamu lagi down banget nih. Rasanya tuh kayak sakit tapi gak berdarah, gengs. Insecure terhadap diri sendiri atau bahkan kepada orang lain. Setiap hari insecure dan terus-terusan itu kan juga gak baik ya. Kita jadi merasa sering sedih, sering marah sendiri, ngambek sendiri, pengen nampol orang. Nah, khususnya yang cewek nih, pasti banyak banget nih kejadian kayak gini. Terus kita harus gimana dong kalau insecure setiap hari, keseringan dan lain sebagainya deh. Nah, buat kamu, buat kita semuanya nih, kita harus tahu potensi yang ada di dalam diri kita, batas kemampuan, dan pokoknya kita harus tahu deh tentang diri kita sendiri gitu. Optimis dong, kamu punya potensi yang gak dipunyai sama orang lain. Buat kamu nih, kamu gak perlu banget mikirin apa kata orang lain, apalagi yang gak bermanfaat dan cuma buat sakit hati doang. Udah deh, gak usah dipikirin, gak usah didengerin. Buang jauh-jauh rasa insecure yang kita punya dan fokuslah pada diri sendiri, serta pikirkan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Karena sesungguhnya insecure ini benar-benar ngancurin segala hal. Dari yang tadinya kita mau grow up, gak jadi karena udah keduluan sama insecure. Contohnya kayak kita mau lomba lari, gak jadi karena kita takut gagal, takut jatuh, takut terjungkal. Nah, ini tuh biasa aja sebenarnya, karena di setiap hidup kita emang harus jatuh, kita emang harus terjungkal. Nah, poin pentingnya adalah kita tahu bagaimana cara bangkit dan berdiri. Rasa takut yang kita punya ini tuh sebenarnya cuma ada di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, yang sebenarnya kita tuh cuma ngandelin feeling aja. Dan sebenarnya lagi, feeling itu nggak harus kok dipercaya setiap saat. Kenapa? Karena feeling yang kita rasain, yang ada di dalam pikiran kita, yang di dalam otak kita, itu tuh nggak semuanya terrealisasi. Netting yang berujung insecure ini emang benar-benar gak bagus buat hidup kita, geng. Memangnya kita mau insecure setiap hari, setiap waktu, hidup berdampingan dengan insecure? Gak mau kan? Pastilah gak ada yang mau nih sebenarnya. Contohnya gini ya, kalau kita kenyang seharian, padahal kita gak ada makan seharian itu juga. Nah, kenapa kita bisa kenyang seharian? Ya karena kita udah kenyang sama apa yang ada di dalam pikiran kita, sama insecure yang udah bergelantungan banget nih di otak kita. Insecure ini jadi mengubah seperti tadinya hidup kita yang biasa-biasa aja jadi paling menyedihkan dan paling menderita di muka bumi ini. Ini sepertinya memang alay, tapi ya orang yang merasa insecure pasti ngerasain itu. Kan kalau jadinya udah kayak gitu, gak cuman kita sendiri deh yang ngerasain sedih, gundah gulana, tapi orang-orang di sekitar kita juga ngerasain itu. Mereka pasti mikir, kenapa sih ini anak tadinya rame banget, sekarang jadi pendiam. Nah, maka dari itu, kita harus mengubah hal-hal buruk. Ini sih yang sebenarnya bikin hati kita seneng, hidup kita jadi adem. Say no and goodbye untuk toxic people. Nah, toxic people ini biasanya adalah orang yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki sifat negatif dan malah memperburuk keadaan baik itu fisik maupun emosional. Dalam pergaulan, kita pasti pernah deh nemuin orang-orang yang toxic. Toxic people ini pasti ada di mana aja. Mau di dalam lingkungan biasa, circle pertemanan, ini pasti ada terus. Nah, buat kalian, buat diri siapa aja deh yang pernah atau bahkan sampai saat ini masih berada dalam lingkungan orang-orang toxic, udah deh mending jauhin aja, cari lingkungan pertemanan yang vibesnya itu lebih positif
agar orang-orang itu dapat mensupport kita, bukan malah menjatuhkan kita, tidak menghargai, dan lain sebagainya. Kemudian, ikhlaskan masa lalu. Semua orang, siapapun itu, pasti pernah mengalami masa lalu, baik yang pahit ataupun yang manis. Nah, hal-hal tersebut juga dapat memicu namanya rasa insecure. Maka dari itu, kita harus benar-benar bisa deh berdamai sama yang namanya masa lalu, berdamai sama masalah. Jadi, buat temen-temen, buat kita semuanya, inget banget deh, kita itu nggak perlu mensupport diri kita sendiri dengan omong kosong. Jangan bandingin diri kita sendiri dengan orang lain. Love yourself. Cintai otakmu, jangan insecure. Kalau nggak diri sendiri yang mencintai diri sendiri, yang mengerti diri sendiri, siapa lagi? Saya Friani Asmara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Public Relation di UIN Suskaryo. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.